tidak melaksanakan perbuatan zalim kepada orang lain, itu menjaga hududullah, batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Di dunia akan dijaga, di akhirat pun akan dijaga. Ihfadillah yahfaduka. Jaga olehmu, maka Allah akan menjagamu. Jaga olehmu Allah, maka kamu akan mendapati, Allah akan memberikan sesuatu, wibawa, kehebatan darimu. Orang yang menjaga aturan-aturan Allah, perintah Allah dan larangan Allah dijaga kita, dia akan dimuliakan oleh Allah, sehingga orang yang dimuliakan oleh Allah, dia akan mulia di hadapan manusia. Seperti para alim ulama, para kiai, para aulia Allah, para sahabat, para nabi, semuanya menjaga hak-hak Allah, hududullah, dimuliakan di dunia pun di akhirat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu bertanya, bertanyalah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada manusia. Iya, betul meminta kepada manusia, tapi harus didulukan oleh pada Allah dulu. Kita tidak punya uang, Allah dulu minta sholat sunnah, hajat. Anak kita umpamanya sakit, jangan dulu ingat dokter, Allah dulu ingat. Karena banyak dari kita itu ingatnya kepada dokter dulu. Ingatnya kepada Allah, salat sunat dulu, setelah salat sunat ikhtiar. Sehingga ketika kita ingatnya makhluk, kita akan dibebani sesuatu yang berat. Ketika anak kita sakit, lalu kita langsung datang ke dokter, kata dokter, ini penyawatnya harus dibawa ke rumah sakit besar. Sehingga anak kita dibawa ke rumah sakit besar, membutuhkan biaya ratusan juta, baru setelah itu kita tidak punya uang, baru kita sujud, terlambat. Kenapa bukan dari awal sujudnya, sholatnya? Jadi Allah tidak mau kita diakhirkan. Allah pengen diawalkan. Kalau kita minta dulu kepada Allah. Weda sa'alta fas'alillah. Weda sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta tolong kepada Allah dulu. Meminta tolong tentang urusan dunia dan akhirat, kita minta kepada Allah. Cuma kita jarang meminta urusan akhirat. Kita hanya meminta urusan dunia saja. Padahal urusan dunia itu walaupun harus dipinta, tapi sesungguhnya urusan dunia itu sudah ditakdirkan, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus meminta. Usia panjang Allah sudah qadha dan qadhakan. Ada catatan di Lauhul Mahfuz. Jodoh kita, rezeki kita, mati kita, itu sudah ada takdirnya, ada qadanya. Walaupun kita tidak pinta, itu akan terjadi. Rezeki kita walaupun kita tidak pinta, itu akan terjadi. Dalam arti bukan kita tidak boleh berdoa, harus kalau berdoa, meminta rezeki, meminta jodoh harus, tapi dengan ikhtiar. Tapi kita jarang meminta kepada Allah dalam urusan akhirat. Padahal akhirat belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta kepada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Rabbi auzi'ni, bersyukur kepada Allah. An usyur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tidak. Itu jarang kita berdoa seperti itu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, saya minta tolong kepadamu ala dzikrika supaya saya bisa berzikir kepadamu. Saya minta tolong kepadamu supaya saya bisa bersyukur kepadamu. Saya minta tolong kepadamu supaya saya bisa memperbaiki amal ibadah saya. Itu jarang. Apalagi kita doa husnul khotimah. Allahumma inna nas'alul khotimah wa na'udzu min su'iha. Itu jarang. Jadi harus seimbang.
Kita minta kepada Allah urusan dunia dan minta kepada urusan akhirat. Wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Innal ummata law ittama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in illa bisyai'in qad kataballahu laka. Wa nittama'at ala ayyaduruka bisyai'in qad kataballahu alaika. Dapat akram wajibatul sub. Apabila semua manusia umat itu berencana untuk memberi kemanfaatan kepadamu, kalau tidak takdir Allah tidak akan terjadi. Orang akan memberi kekayaan kepada kita, atau kita mau memberi kekayaan kepada anak kita. Kalau umpamanya Allah tidak mentakdirkan, tidak akan terjadi. Kita cita-citakan, kita punya uang miliaran, kita akan kasih kepada anak kita. Ternyata pas mau dikasih anaknya meninggal, kita tidak akan terjadi. Walaupun manusia semuanya akan memberi kemanfaatan kepada kita, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Walaupun orang akan membinasakan kita, memadaratkan kita, kalau Allah sudah setuju, tidak akan terjadi. Ya semuanya harus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa. Apalagi dulu kita, kalau zaman dulu perang itu ada amalan yang diajarkan oleh guru kita. Setiap selesai sholat malam, sholat isya, ba'da isya itu amalan tentang sifat-sifat Nabi. Itu sangat mujarab diamalkan oleh ulama-ulama kita ketika perangan melawan Belanda. Penjajah Belanda tidak melihat dengan keutamaan karamah, dengan keutamaan doa tersebut, sifat-sifatnya